Di situ saya mengalami yang namanya ginjal saya itu mulai sakit karena saya enggak pernah minum air putih, saya enggak pernah makan nasi, jarang sekali makannya itu tajin. Karena apa? Saya sampai perut saya bengkak, semuanya bengkak gara-gara enggak pernah minum air putih. Enggak pernah. Di situ saya minumnya teh terus sampai berbulan-bulan, sampai hampir 7 bulanan. Akhirnya disitulah itu awal saya terus sakit ginjal. Tahu-tahu badan saya sudah bengkak semua. Badan saya bengkak semua. Di situ setelah saya mengalami seperti keadaan yang tidak baik karena bengkak. Baju saya itu sampai beleknya saya bukai semua. Setelah belek-belek itu dibuka semua sehingga kami pakai daster. Pakai daster. Semakin hari semakin bengkak, semakin hari semakin bengkak. Bekerja bertahun-tahun hampir setelah saya bekerja nutut waktunya sampai saya bekerja 1,5 tahun. Selesai begitu, itu sakit saya mulai parah. Tapi bos enggak tahu saya sakit. Karena saya enggak pernah ngeluh. Saya enggak pernah ngeluh. Dalam kehidupan saya enggak pernah ngeluh. Saya orang bertanggung jawab. Bos perlu saya perlu bos. Sehingga di situ saya terus bekerja dan bekerja. Sampai pada akhirnya saya sudah parah sekali. Dan bos saya yang saya jaga itu, dia juga bilang, anaknya itu kan setiap 1,5 tahun itu anaknya dioper, pindah ke anak yang lain, anak yang lain. Jadi saya jaga 1,5 tahun, selesai di situ, saya benar-benar sudah sakit ini sudah betul-betul sakit, sudah nggak ada bisa dirasa karena sudah bengkak semua. Nah yang terakhir, hari terakhir, mama sebelum meninggalnya itu, dia bilang, kamu suster paling baik. Sak dunia kamu suster paling baik. Nanti kamu sama Tuhanku diselamatkan. Saya bilang, saya orang beriman. Saya sendiri, saya sudah selamat. Yang penting, saya sekarang ini mama harus minum susu. Setelah begitu, mama itu sore-sore minum susu. Terus dia bilang, itu loh, aku mau pulang, dijemput kereta sama opa. Nah, saya kan enggak tahu kalau orang Kristen itu bukan meninggal. Orang Kristen kan bukan meninggal. Pulang itu ternyata pulang ke surga. Saya enggak tahu itu. Jadi ya sudah, pulang ya pulang. Saya pikir mau ganti ke anak yang lain. Setelah gitu saya mau pulang. Ya sudah, minum susu dulu. Setelah minum susu, mama itu langsung enggak iso nelen, langsung meninggal di dada saya. Setelah begitu, langsung heboh, semuanya dihubungi semuanya, terus anak-anaknya ngumpul, akhirnya mama jenazahnya dibawa ke Gedung Doro, ke rumah anaknya yang satunya. Setelah begitu selesai, dibawa ke sana. Saya langsung pingsan terkapar karena saya sendiri juga sudah bengkak. Perut saya sudah bengkak semua. Akhirnya mbaknya yang jaga saya, mbaknya pembantu di rumah, itu langsung bilang, pembantu yang di rumah langsung bilang, ngebel, akhirnya ibunya balik lagi ke rumah, bawa saya ke dokter. Di dalam sana saya dibawa masuk dokter, itu saya dalam keadaan posisi pingsan. Setelah dari dokter ditanyai, ini apanya? Saya ini asisten, kok bisa sampai seperti itu, Bu? Wah, nggak tahu. Terus habis gitu dokternya bilang, kalau ginjalnya sudah dua-dua ini sudah rusak, dua-duanya harus diambil. Ketika dokternya bilang ginjalnya dua-dua diambil, saya baru sadar. Langsung mata saya terbuka, saya sadar. Langsung saya tanya, kalau ginjal saya dua-dua diambil, apa saya bisa sembuh? Akhirnya dia bilang, urusan Tuhan, urusan yang di atas. Dokter cuma berusaha, sembuh atau tidak, mati dan hidup ada yang di atas. Jadi saya tidak bisa menentukan. Akhirnya ada dokter lain lagi, dokternya itu salah Kristen. Dia bilang, benar, mbaknya ini cuma perlu mujizat, nggak ada bisa, secara medis nggak bisa, perlu mujizat mbaknya ini. Akhirnya saya bilang sama bos, kalau perlu mujizat, saya pulang. Saya orang beriman, saya tak mencari sendiri kalau perlu mujizat.
Dan bos saya tak bilang, kalau nanti saya meninggal, mayat saya langsung diantar ke desa. Saya enggak perlu operasi. Hari Jumat sore itu saya ke dokter pulang. Setelah gitu saya nggak mau sama dokter mau disuntik untuk mengurangi sakit, saya nggak mau. Akhirnya udah pulang saya mengambil keputusan. Saya untuk sholat tahajud, saya berkeputusan untuk mencari mujizat sendiri. Hari Jumat malam saya sembahyang enggak ada apa-apa. Hari Sabtunya itu saya sholat pas malamnya betul-betul sudah betul-betul sembahyang sambil teriak-teriak hari Sabtu itu. Karena apa? Besoknya hari Minggu itu prediksi dokter saya sudah enggak ada, sudah meninggal. Setelah begitu, akhirnya saya mengambil keputusan saya sholat tahajud, saya teriak-teriak. Betapa kagetnya saya waktu saya lagi wiritan. Saya melihat salib itu memancar ke muka saya, nyentrong ke muka saya. Setelah salib itu nyentrong karena saya orang muslim, saya dalam hati berpikir, wah salib itu lah punya orang Kristen, ngapain dia di situ? Habis gitu karena saya penasaran, mata saya buka, apa yang terjadi? Salib itu turun menjadi manusia. Dan dia tinggi, besar, ganteng sekali, ganteng. Wajahnya itu bersinar dan pandangannya itu dingin sekali. Setelah begitu, pandangannya itu kayak ada magnetnya. Sehingga saya ditawarik begitu. Karena saya sembayangnya terlentang. Sehingga saya pegang itu tempat tidur. Akhirnya saya bertanya, saya bilang, kamu siapa? Dia bilang, dia malah tersenyum. Dia bilang, aku tahu kamu, aku kenal kamu. Kamu orang yang saleh, orang yang tekun mencari aku, tapi caramu salah. Saya marah-marah, saya dari kecil itu sudah sholat, sudah sembahyang. Kenapa saya salah? Kamu itu siapa? Dia bilang, aku adalah Isa Al-Masih. Saya bilang, buktikan kalau engkau Isa Al-Masih. Kalau engkau memang Nabi Isa yang mujizat Al-Quran, buktikan malam hari ini. Kau bisa menyembuhkan saya. Setelah begitu dia bilang, ya aku datang mau menyembuhkan kau. Tapi aku menyembuhkan kau gratis. Saya ngomong terus, kalau sembuh apa yang kau buat untuk aku? Saya ngomong buktikan. Kalau malam hari ini aku sembuh, aku baru percaya bahwa engkau adalah Isa Al-Masih. Setelah begitu, dia maju ke depan, saya tidak bisa melihat. Silau kayak matahari di atas plafon. Saya tidak bisa melihat, saya silau. Akhirnya saya berkata cepat, buktikan itu. Dia menjamah saya tidak pakai tangan, tapi pakai api. Ada bulatan api itu langsung berputar itu nabrak muka saya. Masuk bagian yang sakit, muter-muter masuk bagian yang sakit. Tapi di dalam tubuh saya nggak sakit, rasa enak dan hangat. Setelah gitu ada kayak pecahan ombak, itu juga begitu air, biar ke muka saya. Setelah gitu masuk, muter-muter bagian perut saya, bagian yang sakit langsung keluar. Apa yang terjadi? Setelah saya dua-dua api dan air keluar dari tubuh saya itu kayak ngawang. Saya kayak terbang ngawang begitu. Terus saya bilang dalam hati saya, loh saya kok bisa terbang, badan saya kok jadi enak, penyakitnya di mana? Setelah saya lagi batin, dia bilang begini, malam hari ini kamu sembuh total, kamu besok pergi ke rumahku. Betapa kagetnya. Saya tarik-tarikan antara hati dan pikiran. Saya bilang, kalau besok itu kan hari Minggu, yang punya hari Minggu itu orang Kristen. Bagaimana mungkin saya mau pergi ke gereja? Ketika saya batin seperti itu dalam pikiran dan hati, dia langsung bilang begini, malam hari ini, kamu besok pergi ke rumahku. Malam hari ini, kamu sembuh total. Malam hari ini kamu sembuh total. Karena itu, kamu besok pergi ke rumahku. Gitu. Selesai begitu, dia pergi, balik seperti salib pertama. Dia datang ke salib pertama itu, tembok itu. Langsung saya turun karena tidak sakit, saya turun. Saya sujud di bawahnya, bekasnya salib itu. Tuhan Yesus, saya orang Kristen, terima kasih. Tuhan Yesus orang Kristen, terima kasih. Terima kasih Isa Al-Masih, Engkau telah menyembuhkan saya. Mulai hari ini, Engkau Tuhanku. Dan aku percaya kepadamu. Selesai begitu, salibnya hilang, saya masuk ke kamar mandi. Itu operasi besar-besaran. Waktu itu saya kencing. Ada di kamar mandi.
Operasi sangat besar-besaran. Setelah selesai operasi, itu kencing-kencing. Itu keluar kayak darah warna biru-biru hitam, merah, kayak bernanah. Rasanya baunya setengah mati. Setelah gitu, yang terakhir saya dengar suara batu. Kletek, 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 kletek. Apa ya ini ya kok suara batu? Saya tak tangkep. Ternyata batu ginjal itu bagus loh. Batu ginjal itu tajam-tajam, runcing-runcing. Seperti batu karang, pecahan batu karang. Tapi kayak ada serbuk berlian, kemepiur gitu. Bagus sekali, bagus sekali. Terus saya bilang, loh ini penyakit kok bagus. Bagus tapi penyakit. Buat saya sakit. Akhirnya di situ saya buang lagi. Walaupun bagus namanya penyakit, saya kembalikan ke kloset, saya buang. Setelah begitu apa yang terjadi? Perut saya kempes total itu. Perut saya kempes, semuanya kempes. Tapi tinggal mata, tangan, kaki yang bengkak belum kempes. Setelah itu saya tuh kelaparan setengah mati. Kelet antara usus dan tulang itu kelet. Saya kelaparan. Mbaknya yang jaga saya tak banguni. Mbak, bangun aku mau minta makan. Aku sudah ketemu Yesus orang Kristen. Ketemu Nabi Isa. Nabi Isa itu Yesus. Saat ini aku sudah sembuh. Maka itu aku minta makan. Mbaknya itu yang jaga ngamuk-ngamuk. Kamu gila ya, kamu gendeng ya. Orang Islam kok nyebut-nyebut Tuhan orang Kristen. Tuhan orang Kristen itu siapa? Tuhan orang Kristen itu Yesus. Isa Al-Masih itu ternyata Yesus. Aku sudah kempes, Mbak, aku mau makan. Karena mbaknya tak paksa, akhirnya mbaknya teriak-teriak manggil bos. Akhirnya semuanya bosnya turun, setelah begitu berkata, kamu jangan cari masalah, kalau makan bikin bubur dulu. Saya bilang sama bos, tidak Bu, saya sudah sembuh. Hidup ini sudah sembuh Bu, karena ketemu Yesus orang Kristen. Saya sudah disembuhkan. Sekarang saya lapar mau makan. Setelah selesai begitu itu loh, bosnya itu ngamuk-ngamuk bilang, kamu gila ya? Aku ini orang Kristen dari kecil gak pernah ketemu Yesus. Kamu orang Islam kok ketemu Yesus. Akhirnya di situ punya anak sekolah minggu, ternyata lebih pinter. Dia tanya, Mbak cerita Mbak. Setelah saya cerita, mbaknya, dia bilang, Mah, Mbak E sudah sembuh, biar makan. Setelah begitu, sudah buyar ke kamar masing-masing. Selesai begitu, saya itu makan. Kira-kira beras masakan 1 kilo itu loh. Terus sama makanan dingin-dingin tak masukkan ke nasi panas itu langsung tak habisin semua. Kalau gak bisa dinalar, setelah saya makan, saya pingsan. Makan pingsan, makan langsung pingsan. Setelah pingsan diangkat ke tempat tidur sama teman-teman selesai. Begitu. Kalau dipikir nalar gak masuk akal. Saya pingsan 5 menit. Setelah saya sadar, sudah kempes semua. Dari mata saya bisa buka, tangan saya yang bengkak itu langsung semuanya kempes, kaki itu kempes semua. Habis gitu saya langsung nangis teriak-teriak, saya gulung-gulung di tempat bekasnya salib itu. Saya bilang, Tuhan, orang Kristen kok Tuhan. Isa Al-Masih kau membuktikan mujizatmu. Hari ini aku mengalami kesembuhan. Dan habis gitu saya nangis, langsung selesai, saya langsung mandi. Karena ingat, kalau sudah kamu pergi ke rumahku, nah, itu jamnya sudah hampir jam 3. Habis gitu saya selesai mandi, mandi selesai, baju sudah nggak ada yang mau tak pakai itu apa. Karena baju beleknya dibuka semua, sudah bengkak itu. Setelah begitu, baju yang model dulu pertama masuk, baju kurung, itu baju, itu langsung saya pakai, saya itu bingung. Ini rasanya itu ada roh, ada yang narik saya pergi ke gereja. Ayo ke gereja, ayo ke gereja. Dan saya tuh enggak kuat, seperti orang kehausan, orang kayak orang mau mati, kepingin ke gereja itu. Setelah begitu saya memberanikan diri membangunkan bos. Bu, bangun Bu, saya mau ke rumah Tuhan. Ribut lagi, masih jam 3 akhirnya. Bos ngamuk-ngamuk lagi, bilang, ya sudah nanti tak anter nih ke rumah Tuhan untuk ibadah. Tapi kamu siap-siap aja tunggu saya. Lahiran saya itu, saya nunggu itu waktunya itu tetap aja. Jam 3 itu nggak berubah. Karena saya sudah kerinduan, kepingin cepet-cepet mau ke rumah Tuhan itu tadi. Saya nggak tahan sudah. Sudah sampai keringetan semua basah kuyup karena sudah pengen ke rumah Tuhan. Yang
Setelah selesai begitu saya bingung, akhirnya mobilnya tak puanasi. Mobilnya tak puanasi karena gara-gara biar bosnya itu bangun. Gak bangun juga. Teman-teman pembantu itu ribut semua. Nanti kamu diprotes sama tetangga. Ini jam berapa kamu bangun nih orang seperti ini? Dimatikan. Itu sempannya mobilnya sampai panas akhirnya tak matikan. Sampai saya ketiduran ada di mobil. Setelah saya ketiduran di mobil, bos itu ibadahnya gereja jam 6:30, sedangkan bos itu baru turun jam 7. Untung rumahnya deket karena antara Pandegiling dengan Diponegoro itu enggak jauh. Setelah selesai begitu, apa yang terjadi? Bos saya nganterin saya ke gereja. Bos ya enggak ke gereja, wong bos enggak pernah ke gereja. Kalau ke gerejanya setahun sekali sama Paskah begitu. Sehingga enggak pernah ke gereja. Sehingga nganterin saya pun bos juga enggak ibadah karena apa? Sudah enggak ada tempat parkir. Sehingga bos cuma di luar saja. Yang paling heran, ketika saya turun dari mobil, ada 2 tangan yang menggandeng saya untuk masuk ke gereja. Tahu-tahu saya dibawa masuk ke gereja. Aku tahu itu tangan malaikat karena saya nggak lihat orangnya. Cuma 2 tangan gandeng kiri kanan masuk. Setelah saya masuk, sudah penuh tidak ada bangku. Itu sudah firman Tuhan yang terakhir di atas mimbar pendetanya. Saya tidak melihat pendeta, tapi saya melihat Tuhan Yesus yang tadi malam ada di mimbar. Setelah begitu, pas khotbah Matius 28 ayat 11. Firman Tuhan berkata, dan dia sambil mengadah tangannya, mengangkat tangan bilang, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya langsung jatuh dari bangku. Karena bangku saya pas cuma satu di depan pendeta. Setelah itu saya jatuh. Saya tersungkur di depan situ, saya ngomong, mulai hari ini Tuhanku Yesus, Isa Al-Masih adalah betul kau ada mulai hari ini. Dan Tuhanku adalah Yesus. Apapun yang terjadi, aku akan menentang dunia. Aku akan melawan siapapun, keluargaku sekalipun yang menentang aku untuk menjadi pengikutnya Tuhan, maka aku tidak akan pernah mengikut. Dan aku akan terus tetap percaya mengikut Yesus. Setelah saya bangun, pendetanya turun, saya diucapin selamat ya gitu. Sampai pulang naik becak ke kos-kosan, itu mata saya sampai tertutup, masih tertutup. Setelah dari rumah, pintu saya dibuka, terus saya kunci dari dalam, saya masih tiduran. Saya tiduran, bukan tidur. Habis gitu ada tangan besar, tahu-tahu saya diangkat ke atas. Saya diangkat ke atas, langsung saya kaget. Saya di atas, saya tahu, oh saya ada di atas. Saya ngelihat bawah loh, saya tapi sedang tidur. Ternyata yang diangkat itu rohnya. Saya di atas, rohnya, jiwa saya, tubuh saya tidur. Setelah gitu apa yang terjadi saudara? Neraka itu benar-benar ada. Setelah itu saya dibawa masuk. Jalan itu yang lebar, jalan lebar. Masuk tahu-tahu lorong yang paling bawah. Baunya itu setengah mati kayak bangkai. Bau belirang. Bangkainya itu baunya setengah mati. Dan udaranya panas dan pengap. Saya dibawa masuk lagi. Akhirnya saya melihat lautan api yang menyala-nyala. Ada seorang wanita. Itu mulutnya, tubuhnya semuanya ada ulat yang berjalan-jalan. Ulatnya itu dari atas sampai ke bawah, mulut semuanya jalan terus. Yang paling heran, dijilati sama api. Api itu jilat-jilat sama orang wanita itu. Tapi tidak mau jatuh ularnya. Ulat itu tetap aja melekat di situ. Sambil tolong, tolong seperti karet. Orang itu seperti karet. Ulatnya berjalan terus. Terus saya bilang, Tuhan tolongin itu loh Tuhan, kasihan. Tolong Tuhan, tolong. Tuhan ngomong apa? Waktu itu saya sudah mengentarkan dia dengan hamba Tuhan. Lihat, ini loh orangnya. Hamba Tuhan ini sudah saya ketemukan dengan dia, tapi dia menolak aku. Terus saya bilang, aku ini loh sakit disembuhkan. Sembuh mbok bawa ke sini. Maumu apa? Supaya kamu bisa bersaksi kepada saudaramu seiman. Supaya mereka sungguh-sungguh, karena neraka adalah milikku, surga adalah milikku. Barang siapa percaya kepadaku tidak sampai ke tempat ini. Dan saya tugas apa? Supaya kamu memberitakan semua orang, supaya jangan sampai mereka masuk ke tempat ini. Setelah begitu saya bilang, Tuhan,
Ya sudah, jadilah guru buat aku, supaya kau menjadi guruku yang mengajar aku, supaya aku bisa berjalan dengan kehendak-Mu. Selesai begitu saya dibawa keluar, dibawa ke surga. Panjang sekali liwat itu salju-salju, wow sekali jaraknya antara surga dan neraka. Selesai begitu saya diturunkan ke jalan yang kecil, lorong kecil. Turun, saya bilang enggak bisa masuk Tuhan. Ayo masuk, enggak bisa Tuhan. Kaki saya aja enggak bisa masuk. Bagaimana tubuh? Akhirnya kepala saya dimasukkan, didelepne ke tempat lubang itu. Setelah saya dimasukkan ke lubang itu, Tuhan bilang, kalau orang yang percaya kepadaku, menjadi orang Kristen dan percaya kepadaku, dia harus percaya kepadaku 100%. Hidupnya harus dipimpin oleh roh. Kalau roh itu kan kayak hembusan angin, sehingga walaupun sekecil apapun bisa masuk. Sehingga setelah saya masuk, saya dibawa masuk ke taman itu, taman yang sangat indah. Jalan yang berair kecil itu sejuknya setengah mati, jalannya bagus sekali. Sehingga di sana tidak ada bunga-bunga gugur, terindah semuanya. Setelah gitu betapa kaget saya. Tahu supaya kayak pergi ke bank itu kayak slide gitu membuka, kayak pintu terbuka lebar. Setelah begitu betapa saya kagetnya. Itu lantai itu emas murni. Waktu itu kaki saya serandal jepit saya lepas, dia bilang, "Jalanlah." Terus seteringnya aku jalan. Saya masuk ke situ, tahu ndak pintu gerbangnya itu mutiara bagus-bagus. Ada cuma di pintu gerbang terbuka itu. Lah saya berkata masuk, yang saya cari pertama-tama adalah kabel. Soalnya terang dan sejuk, terang, berlian, berbagai permata itu cuma nempel-nempel di tembok, itu semuanya indah, serba indah. Setelah begitu saya ngomong begini, "Tuhan, aku tidak mau turun Tuhan, di dunia itu sengsara." Tuhan bilang apa? Di situ ada kitab besar, Tuhan bilang begini, "Kalau engkau taat dengan firman-Ku, melakukan kehendak-Ku, maka tempat ini disediakan bagimu anakku. Tetapi kalau engkau tidak taat dengan firman-Ku, tempat itu tadi, yaitu neraka, itu bagian saya." Dan mulai hari itu aku sujud di kaki Tuhan, sujud di surga saya. Mulai hari ini aku akan menjadi pendoa syafaat bagi dunia, bagi bangsaku, dan setiap orang yang berjumpa dengan saya, baik itu jahat maupun baik, dia harus diselamatkan. Pakai aku akan menentang siapapun. Sehingga hidupku, jadilah guru, sehingga hidupku terus Tuhan yang pimpin. Sehingga mulai dari situ saya pulang lagi, ternyata saya 24 jam pergi ke neraka sama ke surga. Yang paling lama itu ke neraka, yang membuat saya sampai ketakutan karena panas dan bau itu. Selesai begitu saya pulang, 24 jam saya pulang. Heran saya itu kan saya jualan, nggak ada yang bangunin. Mungkin kalau ada yang bangunin, saya bisa dikubur itu. Karena apa? Dipikirnya mati kan, karena rohnya nggak ada. Setelah saya kembali ke situ, saya sudah mulai jualan-jualan dan saya mulai mengikut Yesus dan saya belajar Alkitab dan saya mulai belajar menyanyi, mulai saya belajar di situ. Saudaraku yang terkasih, kalau saat ini siapapun yang mendengarkan kesaksian ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun keadaanmu, sekali Yesus tetap Yesus, karena tidak ada keselamatan lain. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan, yaitu Isa Al-Masih. Percayalah, yang mengalami keadaan di proses Tuhan, mengalami keadaan yang tidak enak, jangan pernah melepaskan iman kepada Yesus, karena tidak ada keselamatan lain kecuali di dalam Yesus. Menjelang kedatangan Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan kesaksian ini, jangan pernah untuk berpikir meninggalkan Tuhan di tengah keadaan apapun.